remaja itu sama sekali tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dingin dan aneh. Sesuatu yang jahat, sesuatu yang mengerikan bersembunyi di balik senyumnya yang tidak begitu jelas karena kegelapan malam. Prajurit Majapahit itu menjadi gelisah. Suasana menjadi tegang. Gobraja dan Balabak berdiri gemetaran. Serentak mereka menghampiri Pranaya. Prajurit Majapahit sudah akan melangkah pergi. Tapi belum sampai dia melangkah beberapa tindak, mendadak muncul sebuah bayangan dari tempat yang gelap. Tiba-tiba saja, seorang bocah remaja sudah berdiri di hadapannya. Bocah itu tersenyum, dan senyumnya terasa dingin dan aneh. Sesuatu yang jahat, yang mengerikan, bersembunyi di balik senyuman itu. Siapa kau ini? Biarkan aku pergi. Aku sudah tidak mempunyai urusan di sini. Bocah remaja itu tidak menjawab. Lagi-lagi dia tersenyum. Tangan kirinya mengelus seekor ular berbisa yang melilit di bagian pangkal lehernya. Jangan menghalang-halangi aku. Tuan pendekar itu sudah mengampuni aku. Ya, tapi aku belum mengampunimu. Kau ini siapa? Kau ini hanya seorang bocah. Ayo pergi. Biarkan aku lewat. Prajurit Majapahit melangkah, tapi bocah remaja itu sudah lebih dulu melangkah, mencegat di tepi jalan. Prajurit Majapahit menjadi kesal. Pada saat itulah Pranaya menghampirinya. Biarkan dia pergi. Nah, kau dengar bukan? Tuan pendekar ini sudah mengizinkan aku pergi. Tapi aku belum mengizinkanmu. Kurang ajar. Biarlah bocah ini saya hajar, Tuan. Bocah tidak tahu adat, tidak tahu sopan santun. Berani sekali kau berkacak pinggang di depan kami, orang-orang tua. Ayo minggir, atau kau ingin merasakan kepalan tanganku ini? Prajurit Majapahit karena sudah tidak sabar lagi segera melayangkan pukulan. Tapi pada saat yang hampir bersamaan, bocah remaja itu memutar punggungnya. Selanjutnya dia mendesis bagaikan seekor ular sebelum telapak tangan kanannya berkelebat bagaikan bayangan. Kau ini siapa? Mengapa kau membunuh prajurit itu? Dan apa urusanmu di sini? Kau sudah membunuh 3 orang. Sedangkan aku baru 1 orang. Apakah bocah ini yang kalian maksudkan? Iya, benar, Tuan. Dialah bocah itu. Tuan, dia mempunyai ilmu setan. Lihat saja pandangan matanya, Tuan. Kalian, orang-orang desa yang bodoh. Kalian pikir pendekar buntung itu bisa melindungi kalian? Kau tidak boleh membuat kekacauan di sini. Desa ini cukup menderita akibat kekalahan perang. Siapa yang melarangku? Kau, pendekar buntung? Prajurit-prajurit Majapahit itu sudah membuat kekacauan, keonaran di sini. Kalau kau mempunyai niat yang sama, aku akan mencegahmu. Biasanya tidak ada orang yang berani mencegahku. Sekarang ada. Akulah orangnya. Kau mempunyai pedang yang besar. Itukah senjata andalanmu? Sudahlah. Aku tidak senang ribut-ribut seperti ini. Kalau kau mempunyai masalah, kita bisa membicarakannya dengan baik. Ada apa sebenarnya? Kau mempunyai persoalan apa dengan desa ini? Aku mempunyai sebuah pertanyaan. Kalau kau
jika kalian bisa menjawab pertanyaanku ini dengan memuaskan, aku akan segera pergi. Pertanyaan apa? Silakan. Siapa tahu aku dapat menjawab dengan baik. Aku mempunyai seorang musuh besar. Sudah lama sekali aku mencarinya. Mulai dari sana, dari lereng-lereng gunung Penanggungan sampai ke lereng Gunung Bromo, dari lembah yang satu ke lembah yang lain. Berbulan-bulan aku mencarinya, dan aku tidak akan pernah puas sebelum dapat membinasakan musuh besarku itu. Baiklah, kalau kau mengembara ke sana kemari untuk melampiaskan dendam, itu adalah persoalan pribadimu. Tapi janganlah hendaknya kau merugikan orang lain, membuat keonaran di desa-desa. Sekarang aku ingin tahu, siapa nama musuh besarmu itu? Bocah remaja itu mendesis dan mundur beberapa tindak. Tiba-tiba matanya menjadi merah menyala. Gobraja dan Balabak, juga dua orang warga desa Pajarakan yang masih berdiri di situ, nampak merasa ngeri melihatnya. Siapa nama musuh besarmu itu? Barangkali aku dapat menunjukkan tempat tinggalnya. Barangkali aku dapat mengenalinya. Ia bernama Arya Kamandanu. Gemetar suara bocah remaja itu ketika mengucapkan Arya Kamandanu. Matanya masih merah menyala. Suasana menjadi hening sesaat lamanya. Pranayam berpaling ke arah Gobraja. Arya Kamandanu. Sepertinya aku pernah mendengar nama besar itu. Kalau tidak salah, dia seorang panglima perang Majapahit. Iya, benar Tuan. Beliau seorang panglima perang Majapahit yang sangat ternama. Iya, tapi setelah Gusti Prabu Kertaraja Sajayawardana wafat, beliau pun tidak pernah terdengar lagi namanya. Iya Tuan, mungkin beliau sengaja mengundurkan diri dari dunia ramai. Arya Kamandanu. Jadi kau mencari bekas panglima perang Majapahit yang bernama Arya Kamandanu? Ya, sekarang katakan. Katakan di mana musuh besarku itu berada. Sayang sekali. Aku juga tidak tahu di mana bekas panglima perang Majapahit yang ternama itu berada sekarang ini. Kalau begitu, kau sudah membuatku kecewa. Tunggu dulu. Aku tidak bermaksud mencampuri urusan pribadimu. Tapi, mengapa kau harus memburu orang yang sukar untuk ditemukan? Mungkin saja Arya Kamandanu sekarang ini sudah tiada lagi. Mengapa kau tidak segera memadamkan api dendammu? Tidak. Dendamku akan terus berkobar sampai akhir hayatku. Kalau memang Arya Kamandanu sudah mampus, aku harus melihat bangkainya sendiri. Kalau dia sudah dikuburkan, akan kubongkar makamnya dan akan kulihat rangkanya. Tapi kalau dia masih hidup, aku akan terus mencarinya. Aku tahu dia orang sakti. Dia mempunyai sebilah pedang yang ampuh. Tapi dia sudah membunuh orang tua laki-lakiku. Karena itu, aku harus membalas sakit hatiku. Utang pati, bayar pati. Kalau begitu, baiklah. Sayang sekali, aku tidak dapat menolongmu. Aku memang tidak tahu di mana musuh besarmu itu sekarang ini berada. Maafkan aku. Kalau kalian tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku, kalian pun tidak bisa mencegah aku untuk melakukan apa saja. Ya, tidak bisa begitulah yang Samba. Kau boleh menaruh dendam pada musuh besarmu, tapi jangan melibatkan orang lain. Jangan membuat kerusuhan. Jangan merugikan orang lain. Aku
Aku tidak peduli. Hai, orang buntung. Kau sudah terlalu banyak berkata-kata. Sekarang, pergilah. Layang Samba, kaulah yang harus pergi dari sini. Kau tidak bisa mengusirku. Aku tidak bermaksud mengusirmu. Tapi kau memang tidak seharusnya berkeliaran di sini. Pergilah. Kau boleh memburu musuh besarmu itu. Tapi jangan membuat kerusuhan di desa-desa. Jangan mengatur aku, orang buntung. Kecuali kau mempunyai ilmu yang lebih unggul. Aku tidak mempunyai ilmu apa-apa. Kalau begitu, kau yang harus pergi. Aku tidak senang keributan. Pergi, orang buntung. Atau kau akan berhadapan dengan Layang Samba. Hai, orang buntung. Kau juga. Kau. Kalian semuanya. Kalian tidak ada yang bisa mencegah aku. Kecuali kalian dapat menangkap aku. Dan membinasakan aku. Layang Samba, kalau memang kau bermaksud membuat keonaran di sini, aku akan menghalang-halangimu. Orang buntung, kalau kau masih berdiri di situ, mayatmu akan digotong oleh mereka. Orang-orang desa yang bodoh itu. Hiat! Layang Samba, kuperingatkan sekali lagi. Pergilah sebelum semuanya terlambat. Aku menantangmu bertarung. Orang buntung, ayo, cabut pedangmu. Hiat! Bocah remaja itu langsung memburu Pranayam dengan pukulan-pukulan gencar. Dia berkelahi dengan beringas dan garang. Pranayam berkelip kiri kanan menghindari serangan. Karena bocah itu menyerang dengan tangan kosong, maka Pranayam juga mengimbanginya dengan tangan kosong. Dia tidak akan mencabut pedangnya. Pertarungan tangan kosong berlangsung dengan sengit. Bocah remaja terus menggebrak kiri kanan. Pranayam sempat berjumpalitan dan bergulingan di atas tanah untuk menghindari pukulan-pukulan maut. Bocah remaja menjadi gusar dan marah. Tiba-tiba dia mundur beberapa tindak. Hai, orang buntung. Kau akan menyesal karena berani mencegah niatku. Lihat, tubuhmu akan hangus. Aji Tabakwisa! Ya! Untung Pranayam segera membuang tubuhnya ke samping kiri. Pukulan bocah remaja menggelegar menghantam sebatang pohon sampai berderak-derak. Bekas pukulannya nampak hitam seperti hangus dimakan api. Bocah itu menjadi lebih kesal. Dia buru-buru membalikkan punggungnya. Pengecut! Mengapa kau lari? Mengapa kau tidak berani menghadang pukulanku? Layang Samba, percuma kau mempunyai pukulan yang hebat. Kau belum banyak pengalaman. Kau masih harus belajar lagi. Kau tidak perlu berceloteh lagi, orang buntung. Sekarang, aku tidak akan memberimu kesempatan lolos. Hiat! Kembali bocah remaja memburu Pranayam dengan pukulan-pukulan mautnya. Wajahnya tampak lebih beringas. Gerakannya menjadi sangat cepat, sulit diikuti pandangan mata orang biasa. Gobraja dan Balabak sampai terengah keheranan melihat sepak terjang bocah remaja itu. Suatu saat Pranayam sedikit lengah, kakinya hampir saja terpeleset akar pohon. Bocah remaja itu menyeringai sambil mengirimkan pukulan mautnya. Pranayam terkejut. Dia seperti melihat langit bakal runtuh menimpa kepalanya. Aji Tabakwisa! Pranayam sudah pasrah. Dia tahu pukulan bocah remaja itu memang sangat mematikan.
Tapi dia menjadi lebih terkejut ketika mendadak di depannya sudah berdiri bocah yang lain. Pukulan Layang Samba berbenturan dengan hebat. Layang Samba sendiri sampai terpental. Bocah berilmu ular itu segera bangun kembali dan menggeram. Kurang ajar. Siapa kau ini? Kau manusia atau siluman? Hai, kamu. Jangan diam saja. Jawab pertanyaanku. Kau manusia atau siluman? Kamu tiba-tiba saja muncul di tempat ini. Apa urusanmu di sini? Hah? Dari mana asalmu? Apakah kau keturunan bangsa ular? Layang Samba menjadi gusar. Bocah remaja itu sama sekali tidak menjawab. Dia hanya berdiri tegak menantang di hadapannya. Pranayam dan yang lain heran melihat perwujudan bocah itu. Hampir seluruh tubuhnya dipenuhi bintik-bintik hitam. Sungguh mengerikan, seperti sisik ular naga. Nah, siapa bocah aneh yang tiba-tiba muncul itu? Dan apa yang akan dilakukan oleh Layang Samba? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.